Milik suami kuat sekali, milik istri hingga pedih perih. Barokah doa bihaqqi al-hayy al-qayyumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang telah kami janjikan kemarin, bahwa setelah memberikan ijazah doa ya dzakarul insan bihaqqi Sulaiman, kami akan memberikan ijazah doa lagi yang merupakan senjata bagi sang suami, yaitu dengan doa yang lain menggunakan haknya al-hayy al-qayyumi. Nah, karena ini doanya dilafadzkan dengan menggunakan lafadz Allahumma dan diakhiri dengan lafadz al-hayy al-qayyumi, maka ini tata cara mengamalkannya berbeda dengan yang pertama. Yang pertama kan tanpa ada lafadz Allahumma, tanpa ada al-hayy al-qayyum. Sehingga ijazah yang pertama kemarin itu bisa diamalkan tatkala ronde kedua, ketiga dan seterusnya, walaupun dalam keadaan junub. Artinya walaupun dia tidak wudhu, tidak mandi setelah melakukan ronde pertama. Nah, kalau doa Allahumma yang diakhiri dengan al-hayy al-qayyum ini syaratnya beda ini. Ini kalau seandainya ingin ronde kedua, ketiga dan seterusnya, ya harus berwudu dulu. Ini nggak boleh dalam keadaan junub, ya. Tetapi kalau misalnya baru mau ronde pertama, ya nggak harus wudu, kan dia belum junub. Jadi kalau misalnya nih baru mau ronde pertama, ya langsung dibaca saja. Tetapi ingat, kalau seandainya mau digunakan lagi pada ronde kedua, ketiga dan seterusnya, maka ingat, karena kondisi sudah dalam keadaan junub, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu. Doanya sebagaimana yang tercantum di dalam layar kaca video. Allahumma qawwi dzakari, Allahumma qawwi dzakari bihaqqil hayyil qayyumi. Ingat dan perhatikan cara membacanya. Allahumma qawwi dzakari bihaqqil hayyil qayyumi. Jadi haqqil hayyil qayyumi minnya juga dibaca. Allahumma qawwi dzakari bihaqqil hayyil qayyumi. Ya Allah, kuatkanlah senjataku. Senjatanya laki-laki ini kan dzakarku. Ya Allah, kuatkanlah dzakarku bihaqqil hayyil qayyumi, dengan kebenarannya Ismullahi al-A'dzam, yaitu al-hayy dan al-qayyum. Kita gunakan bihaqqil hayyil qayyumi, cara membacanya mi dibaca. Nah, karena ini doanya dua Ismullahi al-A'dzam di akhir, maka ingat, kalau pas ronde pertama silahkan bebas langsung dibaca. Tetapi kalau misalnya ingin mengulang pada ronde kedua, ingat, atau ketiga dan seterusnya, jangan membacanya di dalam lesan nih, kan dalam keadaan masih junub. Nah, kalau masih junub pada ronde kedua, ya hendaklah dia berwudu terlebih dahulu untuk menghilangkan kemakruhan. Nggak sampai haram, tidak, karena ini bukan Al-Quran Karim. Ini bukan ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran ya haram karena dalam keadaan junub, ya kan? Nah, ini kan bukan Al-Quran. Tetapi di dalamnya ada Ismullahi al-A'dzam, ada lafzul jalalah. Ada lafzul jalalah dan ada Ismullahi al-A'dzam. Lafzul jalalahnya yaitu lafaz Allahumma.
Kemudian ismul adzamnya yaitu lafadz al-hayy al-qayyumi. Nah, sekarang cara mengamalkannya bagaimana? Cara mengamalkannya yang pertama harus hafal. Harus hafal, jangan meniru atau mendengar. Dihafalkan terlebih dahulu agar ilmu itu masuk. Nah, sekarang kita akan terangkan tentang rahasia perkata. Begini saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Misalnya ini ada doa yang mirip, tetapi katanya tidak plek gitu. Kata-katanya tidak plek, tidak sama persis. Itu masing-masing memiliki fadilah berbeda, masing-masing memiliki rahasia berbeda. Sedangkan doa ini Allahumma qawwi dzakari. Nah, biasanya kan fa innahu manfaatun li ahli begitu kan? Atau qawwi dzakari dan seterusnya. Nah, ini bukan seperti itu. Tetapi Allahumma qawwi dzakari. Nah, tidak ditambah fa innahu manfaatun li ahli. Tetapi tambahannya bihaqqil hayyil qayyumi, membawa dua nama Allah yang paling agung, nama Allah yang teragung. Ini rahasianya di dalam lafadz bihaqqil hayyil qayyumi. Kita ingin membuktikan begitu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai hamba itu membuktikan, ya Allah, Engkau memiliki dua Ismullahi al-Adzam, nama Allah yang teragung, nama Allah yang paling agung, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, zat yang maha hidup, zat yang maha tegak berdiri sendiri. Nah, menurut Rasulullah SAW ini adalah Ismullahi al-Adzam. Ismullahi al-Adzam, nama Allah yang paling agung, nama Allah yang teragung. Idza tu'iya bi ajaba, apabila Ismullahi al-Adzam itu digunakan untuk berdoa maka ajaba, Allah mengijabah. Wa idza su'ila bi ata, dan apabila Ismullahi al-Adzam itu digunakan untuk meminta segala sesuatu, a'ta, maka Allah akan memberikannya. Oleh sebab itulah kita buktikan untuk menguatkan kita. Begitu caranya ya, perhatikan nih. Kalau belum paham diulang lagi videonya, diulang lagi dipahami. Allahumma qawwi dzakari bihaqqil hayyil qayyumi. Ya Allah, kuatkanlah dzakarku dengan kebenarannya al-hayy al-qayyum. Paham ya? Kan lafadz al-hayy al-qayyum itu memiliki fadilah yang luar biasa, yang tidak terhingga, tidak terhitung fadilahnya. Oleh sebab itu mari dibuktikan bahwa al-hayy al-qayyum itu sangat cespleng, manjur, luas biasa sebagai Ismullahi al-Adzam, nama Allah yang paling agung, nama Allah yang teragung. Kita gunakan memohon kepada Allah kekuatan dzakarnya. Nah, ini bagi saudara-saudara kami yang sudah terbiasa mengamalkan ini, Masya Allah ya, testimoninya, pengakuannya itu nggak mau berhenti begitu, tegak kuat sampai istrinya itu pedih perih, megap-megap begitu kan, kasihan. Tetapi ya jangan seenaknya ya. Artinya jangan seenaknya itu ya, kasihan lah. Kalau mentang-mentang kuat ya kasihan, begitulah. Jangan terlalu begitu. Ya yang wajar-wajar saja. Tetapi jangan sampai menjadi suami yang lemah. Jangan sampai menjadi suami yang menjadi ejekannya istri. Istri nggak kuat, tetapi kalau sampai menjadikan istri pedih perih sampai sakit ya, itu kan madharat. Tidak bisa kita membuat madharat, tidak boleh begitu ya dalam syariat Islam. Maka gunakan asma ini, Allahumma qawwi dzakari bihaqqil hayyil qayyumi. Nah, mengamalkannya kapan? Boleh dibaca di dalam sujud nih. Boleh dalam sujud, boleh. Boleh di luar sujud, boleh setiap sujud, boleh dalam sujud sholat-sholat sunnah, boleh sujud sholat-sholat fardu, boleh di luar sholat, boleh sebelum tidur, boleh sebelum bermain, dan juga boleh pada ronde kedua, ketiga dan seterusnya, tapi dengan syarat berwudu dahulu untuk menghilangkan kemakruhannya. Demikian, silakan dihafalkan, kemudian silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah wallahu taala.